Saudara-saudara sekalian, malam ini juga kita akan menguraikan rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul Allah. Sebelum ini kita telah terangkan berkenaan beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu 4 kitab suci yang wajib kita imani. Yaitu pertama adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Dengan percaya kepada 4 kitab ini cukuplah. Tapi ingat, percaya kepada kitab Taurat, percaya kepada kitab Zabur dan kitab Injil ini hanya percaya yakin bahwa itu kitab-kitab Allah. Sedangkan Al-Quran, beriman kepada Al-Quran dengan pengamalannya. Tak perlu kita membeli kitab Taurat, tak perlu beli kitab Zabur dan Injil. Yang penting hanya percaya adanya kitab itu. Kita cukup mengamalkan Al-Quran. Sebab apa? Ketiga kitab itu telah dimasukkan ke dalam kitab Al-Quran. Berarti Al-Quran itu telah pun merangkumi isi kandungan daripada 3 kitab itu. Baik. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil berarti kabar baik. Bapak dan Ibu sekalian, kitab Injil berarti kabar baik. Semuanya adalah bahasa Suryani. Kemarin saya terangkan kitab Taurat. Kitab Taurat itu bahasa Ibrani. Kitab Injil bahasa Suryani, bukan bahasa Arab. Yang bahasa Arab hanya Al-Quranul Karim. Isi kandungannya antara lain adalah perintah mengisahkan Allah dan menghidupkan semula ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dalam kitab Taurat yang asli telah diterangkan bahwa pada akhir zaman nanti akan muncul seorang Rasul Allah yang terakhir bernama Ahmad. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad itu nama daripada Allah, sedangkan Muhammad daripada datuknya. Datuk baginda Rasul yaitu Abdul Muttalib. Jadi maknanya sama. Kalau Ahmad ialah orang yang sangat terpuji, sedangkan Muhammad orang yang terpuji. Jelas? Jadi nama Ahmad dengan Muhammad itu maknanya sama. Termaktub di dalam surah Al-Maidah ayat ke-46, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Al-Maidah 46. Dan kami iringkan jejak mereka, yakni nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil
sedang di dalamnya mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Semua mengajak agama tauhid dan mengajak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kitab begitu. Semua kitab adalah mengajak berkenaan menyembah Allah yang Maha Esa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Injil yang digunakan oleh orang-orang Kristen sekarang dinamakan Perjanjian Baru, yang telah ditulis lebih daripada 100 tahun setelah Nabi Isa AS tiada di dunia. Nabi Isa tidak meninggal dunia. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran terangkan bal rafa'ahullah. Bahkan Nabi Isa itu diangkat ke hadirat Allah SWT. Jadi Nabi Isa tak ada kuburnya, memang dia tidak wafat. Dinamakan kitab Taurat dan Zabur, dinamakan Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Baru itu adalah kitab yang ditulis orang Kristen sudah lebih 100 tahun, berkenaan tentang hukum-hukum yang ada di situ sudah banyak berubah. Sebab 100 tahun Nabi Isa sudah diangkat, 100 tahun kemudian ditulis kitab Perjanjian Baru itu. Perjanjian Lama itu Taurat dan Zabur. Yang tadi Injil. Injil Perjanjian Baru, kitab Taurat dan Zabur dinamakan Perjanjian Lama. Bible yakni kitab Injil yang digunakan sekarang telah banyak berubah dari aslinya karena telah pun diubah oleh tangan manusia. Itu macam mana kita tahu? Itu bukan tuduhan, tetapi karena kenyataan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik, terakhir saudara-saudara sekalian, adalah kitab Quran. Semua sudah paham Al-Quran ini. Bahkan telah berkali-kali saya terangkan berkenaan tentang kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Al-Quran itu melalui malaikat. Kalau firman Allah tanpa malaikat Jibril itu dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu juga firman Allah, tetapi disampaikan oleh Rasulullah secara langsung. Idea baginda Rasul itu daripada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hadis qudsi. Kalau Al-Quran dia melalui malaikat Jibril alaihissalam. Setiap kali ada masalah sesuai dengan keadaan, maka malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf, yakni lempiran-lempiran dulu. Ya, dulu tidak ada paper, tidak ada kertas seperti sekarang, ditulis oleh mereka daripada kulit kambing. Ditulis ke kulit kambing, ditulis ke tulang, ditulis ke pokok-pokok dan sebagainya, daun-daun sebagainya. Apa yang ada di situ. Dan dihafal. Al-Quran itu sejak diturunkan langsung dihafal oleh para sahabat. Jadi semuanya bukan palsu. Saudara-saudara sekalian, Quran semua dah tahu kan, di mana Al-Quran itu diturunkan di puncak Jabal Nur, yakni di Gua Hira, Makkah. Itu Nabi Muhammad SAW itu olang-alik naik ke puncak Jabal Nur itu bukan sekali, ya banyak kali. Tetapi pada malam 17 Ramadan
baru malaikat Jibril itu menyampaikan firman Allah yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Cuma 5 ayat. Iqra itu maknanya apa, Bu? Pak, apa makna Iqra? Iqra itu berarti bacalah. Perintah itu Iqra, bacalah. Diperintahkan untuk membaca, bukan melihat. Ya, sekarang kan banyak orang melihat saja, melihat TV, melihat handphone saja. Jadi baca. Kalau kita baca Al-Quran, ya, sewaktu kita mendirikan sholat, itu mesti digerakkan lisannya. Kalau kita mendirikan sholat, tak boleh dibaca dalam hati. Doa sholat, ketika kita mendirikan sholat, tidak boleh dibaca dalam hati. Sebab dalam hati itu bukan bermakna membaca. Ya, jadi kena lafalkan dengan lisan, cukup didengar oleh telinga sendiri dan tak boleh dibaca kuat-kuat. Jangan sampai suara itu didengar oleh teman-temannya kalau berjemaah oleh jemaah yang lain. Yakni dibaca dengan lisan, bukan dibaca dalam hati. Itu namanya Iqra. Dan membaca itu dapat pahala. Tak sama dengan membaca dalam hati. Itu maksudnya. Baik. Ayat yang terakhir turun, yaitu turun di mana? Turun di Arafat, ketika baginda Rasul bersama beribu sahabat mengerjakan haji wada, yakni haji penghabisan. Itu turun ayat 3 dari surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu dia yang diturunkan. Nah, itu bermakna kita jelas sekali, diturunkan lebih kurang 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Itu yang disepakati oleh kebanyakan ulama. Jadi Quran itu bukan turun secara kitab turun begitu. Yakni berangsur-angsur sesuai dengan keadaan situasi. Kalau perlu, lalu Allah Ta'ala menyampaikan ayat itu, menyampaikan firman-Nya melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Yakni mulai Nabi itu dilantik sebagai Rasul sampai Nabi wafat. Ada Quran yang diturunkan satu sekaligus, yaitu daripada Lauh Mahfuz ke alam izzah, ke alam syahadah ini, yaitu pada malam Al-Qadar. Itu sudah pun diterangkan sebelumnya. Itu luar biasa dan merupakan rahasia Allah yang dinamakan malam Al-Qadar. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat dan 114 surah serta mengandungi 30 juzuk. Allah yang memelihara. Itu sebabnya tak ada orang yang memalsukan, karena Allah Ta'ala yang pelihara, bukan manusia pelihara. Ini Allah Ta'ala sendiri yang berfirman dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya dari segala kepalsuan. Maka beramai sejak dulu orang yang memalsukan Al-Quran tetapi tak berjaya. Macam manapun akhir zaman ada orang memalsukan Al-Quran, tak akan berjaya. Kenapa? Sebab Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya.